terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Oleksandr Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhne, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnepropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Russia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnepropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Pertempuran di wilayah Ukraina bagian timur kini terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Lovely to see you. How are you? Thank you so much. How you doing? Thank you so much. How are you? Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment that you need, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Oleksandr Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhne, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnepropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Russia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnepropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Pertempuran di wilayah Ukraina bagian timur kini terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Lovely to see you. How are you? Thank you so much. How you doing? Thank you so much. How are you? Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Oleksandr Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhny, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu, pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnipropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Russia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnipropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Pertempuran di wilayah Ukraina bagian timur kini terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Yeah, Meet you. lovely to Prime see you. Minister. How are you? Thank you so much. How you doing? Thank you so much. How are you? Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment that you need, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Alexander Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhne, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu, pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnipropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Russia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnipropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Pertempuran di wilayah Ukraina bagian timur kini terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. How are you? Thank you so much. How you doing? Thank you so much. How are you? Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment that you need, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Alexander Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhne, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu, pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnipropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Rusia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnipropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Pertempuran di wilayah Ukraina bagian timur kini terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Lovely to see you. How are you? Thank you so much. How you doing? Thank you so much. How are you? Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Oleksandr Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhne, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnipropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Russia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnipropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Pertempuran di wilayah Ukraina bagian timur kini terus berlangsung, bahkan makin sengit. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Rusia saat menyerbu di wilayah pedesaan di dekat Severodonetsk pada Minggu 19 Juni. Dikutip dari Kompas.com, pihak militer Ukraina memperbarui informasi soal kemajuan pasukannya melawan pasukan Rusia di timur. Disebutkan, pasukan Ukraina berhasil mengusir Rusia dari desa-desa di dekat kota Severodonetsk. Militer Ukraina mengungkapkan pasukannya telah memukul mundur di daerah Toshkivka. Saat itu pasukan Rusia sedang menyerbu menuju desa Orikove. Namun Ukraina tak tinggal diam, serangan balasan dilancarkan hingga musuh mengalami kemunduran. Diketahui sehari sebelumnya pertempuran sengit terjadi di pemukiman di luar Severodonetsk. Hal itu menurut konfirmasi dari para pejabat Ukraina. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menerangkan pernyataan Rusia yang mengendalikan Severodonetsk sepenuhnya adalah kebohongan. Ia mengungkapkan Rusia hanya menguasai sebagian besar kota terbesar di Luhansk itu. Gaidai lantas menyoroti pasukan Rusia yang berada di kota tersebut. Menurutnya, militer Rusia terus-menerus mengirimkan pasukan baru ke wilayah timur. Kini selain fokus menyerang Rusia, Ukraina juga mengurusi kelanjutan evakuasi warga sipil dari Lysychansk. Lokasi itu di seberang sungai dari Severodonetsk. Kondisi wilayah itu masih dilanda penembakan. Pasukan Inggris mendapat peringatan dari Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru, Jenderal Patrick Sanders. Mereka diminta bersiap untuk melawan tentara Rusia dalam potensi Perang Dunia Ketiga. Hal itu karena invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan era baru ketidakamanan. Dikutip dari Sky News, Jenderal Patrick Sanders memperingatkan pasukan Inggris untuk berperang sekali lagi di Eropa saat invasi di Ukraina berlanjut. Jenderal Patrick Sanders baru mengambil alih kursi kepemimpinan Angkatan Darat Inggris dari Jenderal Mark Carleton Smith pada Senin 13 Juni 2022. Ia juga menyatakan bahwa pasukannya adalah generasi yang harus siap dengan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya adalah Kepala Staf Umum pertama sejak tahun 1941. Kemudian ia mengambil alih komando Angkatan Darat dalam bayang-bayang perang darat di Eropa yang melibatkan kekuatan kontinental. Baik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson maupun Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan untuk bersiap menawarkan dukungan jangka panjang kepada Ukraina. Komentarnya mengikuti perjalanan Boris Johnson baru-baru ini ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah Perdana Menteri mengatakan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin telah memasuki fase baru. Johnson mengatakan Inggris perlu menguatkan diri sendiri untuk perang panjang karena Putin menggunakan kampanye gesekan. Selain itu, Putin mencoba menggiling Ukraina dengan kebrutalan belaka dan semua ini tergantung pada Ukraina. Pemerintah Inggris sendiri sebenarnya telah menetapkan rencana pada tahun lalu untuk mengurangi ukuran Angkatan Darat reguler dari target 82.000 personil menjadi 72.500 personil pada 2025. Ketika pengumuman itu dibuat pada Maret 2021, Angkatan Darat Inggris memiliki sekitar 76.500 tentara reguler. Lovely to see you. How are you? Thank you so much. How you doing? Thank you so much. How are you? Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-115 pada Sabtu 18 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pemerintah Inggris menawarkan pelatihan militer untuk pasukan Ukraina, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai arogan kolonial terkait sanksi yang dijatuhkan ke negaranya. Dikutip dari Kompas.com, tampaknya Inggris begitu getol mendukung Ukraina dan mengutuk invasi Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang melakukan kunjungan kembali ke Ukraina pada Jumat 17 Juni. Dalam kunjungan itu, Johnson disambut langsung oleh Zelensky.
Perdana Menteri menawarkan pelatihan pertempuran untuk puluhan ribu tentara Ukraina. Hal ini sebagai upaya melawan pasukan Rusia. Johnson meyakinkan Zelensky Inggris bersama Ukraina untuk mencapai kemenangan. Dalam hari ke-115 ini, Presiden Putin merasa kesal dengan Barat. Kepala negara menyebut Barat sebagai arogan kolonial. Terlebih Barat berupaya menghancurkan Rusia dengan sanksi yang ia sebut sebagai kebodohan. Dalam hari ke-115 ini pula, Amerika Serikat berencana menjual 4 drone besar. Hal ini supaya dapat mempersenjatai Ukraina melawan Rusia. Namun rencana itu dihentikan karena khawatir peralatan pengawasan canggihnya mungkin jatuh ke tangan musuh. And we are going to continue to help intensify the sanctions on Putin's regime. We're going to do everything we can to continue to strengthen the diplomatic coalition of support around the world for Ukraine. We're going to work together to liberate the grain, as you rightly say, that is being held hostage right now by Putin, depriving people around the world of the food that they need. And of course, we will continue, as we have from the beginning, to provide the military equipment that you need, and now, of course, the training that may be necessary to go with that new equipment. And we will work together with you and with our partners to rebuild your wonderful country for the benefit of Ukrainians. Kramatorsk, pusat industri yang terletak 40 mil sebelah barat pertempuran sengit di Severodonetsk. Jika tujuan invasi Rusia untuk merebut Donbas, maka Kramatorsk merupakan kota penting terakhir yang diambil pasukan Moskow. Kini Kramatorsk tampak kosong, hanya dihuni orang tua dan staf pemerintahan. Dilansir oleh tribunwow.com, jalan raya menuju kota tampak sepi dengan bendera Ukraina menggantung di atas jalan diikat dengan kawat. Tak ada orang yang berjalan melalui alun-alun pusat kota yang luas. Warga yang ingin mengunjungi kantor wali kota pun harus berputar lewat belakang melewati kantor pasir dan penjaga. Wali kota Oleksandr Goncharenko mengungkapkan situasinya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat pertama kali. Wali kota memperkirakan 70% hingga 75% warga adalah orang tua yang tak akan pernah meninggalkan rumah, kecuali jika ada pengeboman besar-besaran seperti di Mariupol, Rubizhne, dan Severodonetsk. Menurut Goncharenko, sejumlah penduduk kota sempat mendukung wilayah itu untuk masuk Federasi Rusia. Namun hal tersebut tak berlanjut sejak 2014 seusai Kramatorsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin selama hampir 3 bulan. Kerusakan di pusat Kramatorsk masih terbatas, bangunan-bangunan utama masih berdiri. Dijelaskan oleh Goncharenko, pasukan listrik dan koneksi telepon masih berfungsi dan 30% toko masih buka. Dalam kerusakan perang sejauh ini, anggaran tahunan kota tak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Sementara itu, pasukan Rusia terus maju meski bergerak sangat lambat dengan hanya 1 km atau 2 km dalam 1 minggu.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah memecat Panglima Angkatan Udaranya Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas korban massal di antara pasukan terjun payung. Banyaknya korban yang berjatuhan telah membuat Rusia menderita kerugian besar. Ukraina mengklaim bahwa Putin telah memecat Panglima Angkatan Udaranya atas kerugian besar dalam perang. Pemecatan terhadap Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov dianggap telah membayar korban massal di antara pasukan terjun payung. Spekulasi ini muncul ketika salah satu sumber Rusia menyatakan total kerugian negara di Ukraina mendekati 50.000 pasukan. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kebanyakan perkiraan lainnya. Dikutip dari Daily Mail, Putin telah memecat Serdyukov dan menggantikannya dengan Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky. Serdyukov diberi sanksi oleh Inggris karena memiliki darah Ukraina di tangannya setelah pembunuhan di Bucha. Jika pemecatannya memang benar terjadi, ini akan menunjukkan bahwa Serdyukov dianggap bertanggung jawab atas kinerja yang buruk dan korban yang tinggi di antara unit-unit udara Rusia. Ukraina menilai aksi pemecatan ini akan menurunkan kemampuan dan kepercayaan diri Rusia. Meski begitu, belum ada indikasi dari Moskow bahwa Serdyukov telah digulingkan. Pasalnya, ia dijuluki sebagai pahlawan Rusia dan dipandang sebagai salah satu pemikir militer paling andal di negara itu. Serdyukov dilaporkan pernah memerintahkan operasi untuk mencaplok Crimea dari Ukraina pada musim semi 2014. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam bentrokan Bandara Pristina dengan pasukan penjaga perdamaian NATO pada tahun 1999. Kala itu, pasukan Rusia menyerbu bandara selama Perang Kosovo yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga. Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-117 pada Senin 20 Juni 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Diketahui Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal kaliber di Provinsi Dnipropetrovsk pada Minggu 19 Juni. Serangan itu dikabarkan menewaskan lebih dari 50 petinggi militer Ukraina. Dikutip dari Russia Today, serangan dilakukan kapal perang Rusia yang meluncurkan rudal jelajah kaliber. Serangan ini diketahui terjadi di desa Sirokaya Dacha di daerah Dnipropetrovsk. Ketika serangan terjadi, sejumlah komandan pasukan militer Ukraina tengah berkumpul untuk mengadakan rapat. Menurut keterangan Kemenahan Rusia, misil kaliber juga digunakan untuk menghancurkan 10 howitzer M777 dan 20 kendaraan lapis baja yang merupakan bantuan negara-negara barat. Kala itu misil diluncurkan ke sebuah bangunan pabrik di bagian selatan kota Nikolayev. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan pos mereka tanpa izin diketahui semakin meningkat. Naiknya angka desersi ini buntut dari beredarnya video di internet berisi keluhan para tentara saat melawan pasukan Rusia. Parlemen Ukraina sempat meloloskan RUU yang memperbolehkan komandan pasukan untuk mengeksekusi tentara yang menjadi desersi. Namun RUU ini telah ditarik pada 24 Mei 2022 lalu. Adanya hal ini menandakan bahwa masalah desersi di dalam tubuh pasukan militer Ukraina adalah masalah serius. Diketahui ada sebuah video yang paling sensasional beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Video tersebut menampilkan seorang tentara Ukraina menceritakan kebrutalan komandannya. Tentara Ukraina tersebut bercerita dirinya dan rekannya diminta untuk berjaga di sebuah hutan di desa Yampol Donetsk. Namun pada akhirnya ia dan rekannya kabur meninggalkan pos tersebut karena merasa mustahil bisa menang melawan pasukan Rusia yang saat itu menggunakan tank. Video tersebut sempat dianggap sebagai berita palsu oleh masyarakat di Ukraina.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.